Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat pagi hari ini kita akan belajar renungan pada Jesus Ascension. Kenaikan Tuhan Yesus adalah believers citizenship. Artinya apa? Artinya kewarganegaraan orang percaya. Peristiwa tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa Yesus mati menebus dosa umat manusia, tanpa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke surga, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Kekristenan kita tidak ada bedanya dengan agama atau kepercayaan lain yang ada di atas bumi ini. Tetapi yang benar, Yesus mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Setelah itu, dia naik ke surga. Dan hal tersebut adalah landasan dari iman dan pengharapan dalam kekristenan. Saya rindu setiap dari kita pada saat pagi hari ini, mungkin masih belum mengerti. Saya minta supaya kita betul-betul paham, benar-benar paham tentang penebusan kekal. Sehingga hidup kita itu juga benar-benar berubah. Kalau kita tidak pernah memahami tentang penebusan kekal ini, hidup kita tetap sama seperti yang dulu. Mengapa banyak orang Kristen tidak berubah? Masalahnya kembali lagi bahwa mereka tidak pernah benar-benar paham dan menghargai karya penebusan kekal ini. Saat pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa manusia, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari surga. Amin. Yesus kita itu benar-benar berasal dari surga. Kita kalau membaca di dalam Yohanes 8 ayat 23, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Dengan kata lain, Yesus itu berasal dari surga. Ada satu ayat lagi di dalam Yohanes 13 ayat 3, di sana dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah ada di mana? Allah ada di mana? Allah ada di surga. Dan di sini dikatakan bahwa ia kembali kepada Allah. Berarti memang Yesus itu benar-benar berasal dari surga. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan kita? Kewarganegaraan kita secara fisik, secara tubuh, ya kita adalah warga negara Indonesia. Tetapi, apa kewarganegaraan negara kita secara roh? Siapa tahu? Apa kewarganegaraan negara kita secara roh? Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Filipi ketika beliau ada di penjara. Di dalam Filipi 3 ayat 20 hingga ayat 21 dia mengatakan begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi bahwa kewarganegaraan mereka itu adalah kerajaan surga. Jemaat Filipi didirikan oleh Paulus sekitar tahun 50-an. Itu terdiri dari orang-orang Kristen, bukan Yahudi, dan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen.
Dan mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan kita semua ini. Kita yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita percaya, maka kita berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan surga. Jadi iman itu penting. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan tanpa iman tidak ada seorang pun yang akan sampai ke tanah air surgawi. Kita akan membaca di dalam Ibrani 11 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, orang-orang beriman yang saya sebutkan ini mati sebelum mendapatkan semua hal yang dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, jadi sebelum ayat 13 itu disebutkan orang-orang yang beriman. Tetapi mereka yakin bahwa segala sesuatu yang dijanjikan itu akan dipenuhi kelak. Mereka senang sebab mereka mengakui bahwa dunia ini bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Mereka hanyalah tamu yang datang berkunjung. Kita ini musafir, kita ini tamu di atas bumi ini. Tadi pagi saya dibangunkan istri saya pagi-pagi, ini ada sepupu dari istri saya dipanggil Tuhan. Kenapa dipanggil Tuhan? Karena sudah waktunya kembali ke asalnya, ke surga. Kemudian di sana dikatakan, dan bila mereka berkata demikian, tentulah mereka mengharapkan rumah yang sebenarnya di surga kelak. Seandainya mereka mau, mereka dapat kembali kepada hal-hal yang indah di dunia ini. Kalau mereka mau, orang yang sudah meninggal, kalau mereka mau, bisa loh kembali ke dunia ini, kata firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau. Mereka hidup untuk surga, dan sekarang Allah tidak malu disebut Allah mereka, sebab untuk mereka telah diciptakannya suatu kota surgawi. Jadi sekali lagi, tanpa iman tidak ada seorang pun akan sampai ke tanah air surgawi. Oleh sebab itu saya pesan, ayo warga kerajaan, kita terus bertumbuh dari beginner faith, dari iman tumpangan yang saya jelaskan 2 minggu yang lalu menuju iman yang sejati. Dan sebentar lagi kita akan make sure, kita akan memastikan bahwa apakah kita ini adalah genuine. Kita adalah full kingdom of heaven citizenship. Apakah kita ini warga kerajaan surga yang sejati atau bukan? Saya harus katakan bukan semua orang yang ke gereja itu mereka adalah warga negara kerajaan Allah. Mereka belum tentu warga negara kerajaan surga. Dan belum tentu yang sekarang adalah warga negara kerajaan surga. Pada akhirnya mereka tetap mempertahankan kewarganegaraannya tersebut. Saya ingatkan sekali lagi. Memang keselamatan itu kasih karunia. Tetapi bukankah firman Tuhan sudah berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan tersebut. 2-3 tahun yang lalu, sejumlah warga negara Indonesia itu meninggalkan Indonesia. 600 orang bergabung dengan kelompok militan dan radikal yang saya tidak sebutkan nama kelompok itu. Dan seperti diketahui, setelah sampai di negeri orang, mereka beramai-ramai membakar paspor hijau. Membakar paspor mereka. Dan kemudian bergabung dengan kelompok teroris tersebut. Dan apa yang terjadi? Deputi 5 kantor staf presiden itu menyatakan bahwa mereka yang aktif, mantan simpatisan kelompok teroris tersebut yang telah membakar paspor mereka kehilangan kewargaan negara mereka sebagai warga negara Indonesia. Bisa kehilangan warga negara Indonesia. Mengapa saya katakan kita harus memastikan apakah kita ini the genuine, the true kingdom of heaven citizenship. Apakah kita ini warga kerajaan surga sejati atau bukan? Karena kembali lagi pada hari terakhir akan ada banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan.
Bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Kami sudah mengusir setan dan kami melakukan banyak mujizat loh Tuhan. Kelasnya sudah para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapan kalian pembuat kejahatan. Ini akan terjadi loh. Kelihatannya warga negara kerajaan surga. Melayani, kita pasti berpikir bahwa mereka itu adalah warga negara kerajaan surga. Tetapi pada akhirnya mereka ditolak. Oleh sebab itu kita tidak perlu melihat, wah luar biasa pelayanannya dan lain sebagainya. Lebih baik biar nama kita tidak dicoret. Biar nama kita betul-betul terdaftar di surga. Amin. Mereka ditolak oleh Allah. Mereka melayani dengan luar biasa tetapi tidak taat untuk melakukan kehendak dari Bapa di surga. Hamartia. Meleset dari sasaran. Itu dosa loh. Maximus the Confessor. Di dalam quotes-nya dia berkata, no benefit comes from a just man's prayer if he who asks for it finds more pleasure in sin than in virtue. Artinya apa? Tidak ada manfaat, percuma, sia-sia yang didapat dari doa orang benar jika orang yang memintanya lebih senang dengan dosa daripada kebajikan. Ada orang berdosa dan dia tinggal di dalam dosa, meminta kita orang benar berdoa untuk dia. Itu percuma. Karena dia tinggal di dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi masalahnya apakah kita tinggal di dalam dosa? Kemudian di dalam bahasa Inggrisnya di sana dikatakan, for Samuel mourned over Saul when he sinned, but he was not able to obtain God's mercy, for his grief was not supported by the necessary change of life on the part of the sinner. Artinya apa? Karena Samuel meratapi Saul ketika dia berdosa. Tetapi ia tidak dapat memperoleh belas kasihan Allah karena kesedihannya itu tidak didukung oleh perubahan hidup yang diperlukan di pihak orang berdosa. Artinya apa? Samuel berusaha meratap, berdoa supaya Saul itu diampuni. Tetapi Saul tidak memperoleh belas kasihan Allah. Karena kenapa? Karena tidak didukung oleh perubahan hidup yang diperlukan di pihak orang berdosa. Di dalam hal ini adalah Saul. Jadi percuma. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, jadinya kita itu bukan jatuh dalam dosa, tetapi tinggal di dalam dosa. Sehingga, oleh karena itu, Allah mengakhiri kesedihan yang sia-sia dari hambanya dengan berfirman kepadanya, berapa lama lagi engkau akan meratapi Saul, padahal aku telah menolaknya menjadi raja atas Israel. Orang yang jatuh di dalam dosa menerima pengampunan. Karena kenapa? Dia berusaha. Dia didukung oleh perubahan hidup yang diperlukan di pihak orang berdosa. Tetapi jika dia tinggal di dalam dosa, maka tidak akan terjadi perubahan hidup. Dan itu perlu dipertanyakan, status kewargaan negaraan kita sebagai orang percaya. Karena tidak taat kepada kehendak Allah, Saul disuruh nunggu Nabi Samuel. Gak sabar, ia mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya menjadi tugas seorang imam, bukan seorang raja. Dia lakukan itu. Terus apa? Disuruh menumpas bangsa atau orang Amalek seluruhnya tanpa menyisakan apapun. Tetapi ia membiarkan orang Israel yang bersamanya merampas ternak-ternak yang baik. Dia dengki kepada Daud. Kapan? Ketika Daud mengalahkan orang Filistin dan para perempuan mereka menari-nari dan mereka menyanyi berbalas-balasan dan berkata apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Setelah didengarnya itu, dia sakit hati, dia dengki. Tidak tanggung-tanggung dengkinya sejak saat itu sampai matinya. Berarti tidak ada perubahan hidup. Enggak ada.
Akhirnya Raja Saul ditolak oleh Allah. Akhir hidup daripada Saul dia bunuh diri, menjatuhkan dirinya kepada pedang miliknya sendiri. Dari perjalanan kehidupan Saul kita bisa menyimpulkan ia kehilangan kewargaan negaraan surga. Jangan sampai kita sebagai orang percaya sepanjang jalan kita mengaku kita warga negara kerajaan surga. Tetapi ternyata kita bukan yang genuine, kita bukan yang true, yang asli, dan pada akhirnya kita ditolak Allah. Ini akan terjadi karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan saya berdoa, jangan sampai di antara kita termasuk bilangan itu. Menyedihkan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia katakan seperti ini. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya. Melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Sebab kalau tidak, saya takut kalau setelah mempersiapkan orang-orang lain untuk perlombaan, saya sendiri dinyatakan tidak memenuhi syarat, lalu ditolak. Saudara, perjalanan hidup kita di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus itu mengatakan itu seperti sebuah perlombaan. Dan tubuh itu harus digembleng. Digembleng. Melatihkan hal-hal yang harus dilakukan. Apa itu hal-hal yang harus dilakukan? Segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Apa itu hal-hal yang dikehendakinya? Hal-hal yang dikehendakinya itu berbicara tentang keinginan daging kita. Karena kenapa? Kalau tidak, suatu saat percaya bahwa orang tersebut akan ditolak oleh Tuhan. Dan saya minta jemaat di tempat ini, ayo kita dewasa. Kita jangan, Kristenan itu cuma kulit-kulit. Di kulitnya saja. Tapi ayo kita masuk, mengerti, memahami karya penebusan Allah. Dan itu akan merubahkan hidup saudara semua dan saya. Selanjutnya, kembali lagi ke jemaat Filipi. Ternyata di dalam kehidupan berjemaat di Filipi itu ada sekelompok orang yang menentang Paulus. Filipi 1, 27, 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi yang takut akan Tuhan, supaya mereka berhati-hati terhadap lawan mereka. Dan ia menulis dengan kata-kata yang tajam, kata-kata yang keras. Dia berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini mengindikasikan bahwa ada sejumlah orang yang sudah berhasil masuk ke dalam jemaat yang ada di Filipi dan memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk, pengaruh-pengaruh yang negatif kepada anggota jemaat. Oleh sebab itu Paulus menulis di pasal yang selanjutnya menasihatkan jemaat agar tidak membiarkan diri mereka disesatkan oleh orang-orang yang masuk ke dalam jemaat itu dengan tujuan memang untuk menyesatkan mereka. Kita bisa menolak ajaran sesat. Itu mudah jika ajaran itu adalah ajaran Mormon, saksi Yehova, betul Pak? Kita bisa menolak itu dengan mudah. Tetapi bagaimana dengan ajaran yang melenceng, tapi itu diajarkan di gereja-gereja lokal? Tidak mudah. Makanya saya selalu mengingatkan
Jangan asal klik khotbah-khotbah yang ada di sosial media, di YouTube lah, atau di Instagram. Kecuali kita sudah benar-benar paham akan penebusan kekal. Kita mengerti pengajaran-pengajaran tentang berfokus kepada kekekalan, sehingga bisa menguji setiap pengajaran yang diajarkan siapapun. Firman Tuhan sudah katakan, ujilah segala sesuatu. Firman Tuhan yang kita terima. Karena kenapa? Salah satu ajaran sesat yang saat ini lagi booming di gereja lokal loh ini yang diajarkan. Pengajaran itu membawa kita. Pengajaran itu membuat kita semakin hari kita semakin terikat dan terpesona dengan dunia ini dengan segala isinya. Saat ini, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau akan diberkati. Tumpang tangan nanti rumah itu menjadi milikmu. Hati-hati, itu ajaran sesat. Kalau ajaran Mormon, Saksi Yehova, gereja setan, kita langsung bisa menerima. Bagaimana kalau itu terjadi di gereja-gereja lokal? Apakah kita bisa untuk menolak? Dan kita mengatakan, wah luar biasa hamba Tuhan itu. Dia diberkati oleh Tuhan. Dan dia mengajarkan tentang itu. Kita harus ikuti dia. Itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Injil kemakmuran. Rasanya mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau bisa tidak mati-mati. Menikmati berkat-berkat, menikmati segala sesuatu yang ya rasanya enak untuk dinikmati, sehat walafiat, ya bukan tidak boleh. Masalahnya itu satu, ketika itu menjadi prioritas di dalam kehidupan orang percaya. Itu penyembahan berhala. Itu penyembahan berhala. Oleh karena itu, karena pengajaran itu kita tidak berfokus kepada Tuhan lagi. Kita tidak berfokus lagi kepada kekekalan. Kita lupa bahwa semua yang ada ini cuma sementara. 2 minggu yang lalu, saya katakan lewat mimbar ini, saya katakan bahwa sepupu saya datang dari Jakarta hari Rabu, Kamis dia dipanggil Tuhan. 2 minggu kemudian hari ini, saya dengar lagi sepupu saya dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu loh, kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Ayo fokusnya kita kepada kekekalan. Fokus kita kepada Yesus. Dia adalah Tuhan kita yang sudah naik ke surga. Amin. Jangan sampai kita berfokus kepada seperti yang kata Paulus. Untuk keinginan daging kita. Hati-hati. Sekarang pertanyaannya. Apakah jemaat Tuhan bisa kehilangan kewargaan negara surga? Bisa? Di dalam Keluaran 32 ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Yang apa? Berdosa. Dan di dalam kitab Wahyu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kenapa tidak tertulis? Mungkin sudah dihapus. Memang di dalam perjanjian baru tidak disebutkan, oh nama seseorang dihapus. Tetapi bisa saja kalau kita lihat perjanjian lama. Kuhapuskan dalam kitabku. Ternyata siapa mereka yang akan dihapus? Ternyata yang berdosa. Dosa itu kita sudah tahu. Perbuatan melawan, melanggar hukum Allah, kita sudah tahu. Kita sudah tahu bahwa dosa itu hamartia, meleset dari sasaran, meleset daripada kehendak Allah. Tetapi ada satu hal yang kita lupa. Apa itu dosa? Dosa yang selanjutnya adalah mengkhianati hubungan. Apa? Dosa itu mengkhianati hubungan. Satu ayat di dalam Yeskiel 23 ayat 37. Sebab mereka berzina. Tangan mereka berlumuran darah dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka dilahirkan bagiku, dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Di sini ada kata mengkhianati hubungan? Ada? Kata itu apa? Apa? Berzina. Berzina dengan cara apa? Menyembah berhala
berhala. Dan saya mau sampaikan bahwa saat ini terjadi penyembahan berhala modern. Dan kita tidak sadar itu. Kelihatannya kita ke gereja, tetapi sebenarnya kita sedang menyembah kepada berhala modern. Apa itu? Ketika Tuhan sudah tidak menjadi prioritas di dalam kehidupan kita lagi. Saya mau bertanya, apakah prioritas di dalam kehidupan kita? Tuhan? Atau pekerjaan kita, pelayanan kita? Hati-hati, pelayanan bisa jadi berhala loh. Hati-hati, pekerjaan bisa jadi berhala loh. Anak bisa jadi berhala loh. Cari uang bisa jadi berhala. Karena kenapa? Sekali lagi, kita tidak memprioritaskan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya ditambahkan kepadamu. Jangan sampai kita terbalik. Oleh sebab itu saya dengan cepat akan menyampaikan sikap kita sebagai orang percaya. Dan terjamin kita sebagai warga negara kerajaan surga. Ada 4 hal, saya cepat saja. Setelah itu saya selesai. Sikap kita sebagai warga kerajaan surga. Yang pertama itu takut akan Tuhan. Amin. Apa itu takut akan Tuhan? Kita membaca ini jemaat di Filipi, namanya Lydia dari Tiatira. Kisah Rasul 16, 14 dan 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah, yang takut akan Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Lydia dari Tiatira yang dikenal sebagai penjual kain ungu itu berjumpa dengan Paulus dan Silas yang hendak memberikan pengajaran tentang kekristenan di kota Filipi. Lydia tertarik dengan pengajaran yang diberikan dan pada akhirnya dia membuat keputusan untuk menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus. Ia dibaptis dengan seisi rumahnya. Itu adalah asal muasal berdirinya jemaat di Filipi, jemaat yang takut akan Tuhan. Sekarang, apa sih arti takut akan Tuhan? Gak apa-apa, dicatat kalau mau, saya cepat saja. Takut akan Tuhan itu menunjukkan sikap hormat, menjunjung tinggi, menundukkan diri kepada kedaulatan Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Sudah mudah ini ya, kita sudah tahu semua. Inilah faktor yang memotivasi kita untuk berserah pada Sang Pencipta alam semesta dan beribadah kepadanya. Dan yang terakhir, jangan lupa, takut akan Tuhan itu akhirnya kita memiliki hubungan yang dekat. Kita intim dengan Tuhan. Bukan takut hanya karena khawatir nanti suatu saat dimasukkan ke dalam neraka. Enggak. Kita memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dan itu terlihat di dalam kehidupan Yusuf, tokoh Alkitab yang sangat terkenal memiliki sikap takut yang akan Tuhan, di mana dia memiliki kesempatan untuk diajak berzina dengan Potifar, tetapi karena dia takut akan Tuhan, dia tidak mau berdosa kepada Tuhannya, seperti itu terungkap di dalam Kejadian 39 ayat 9b. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin? Jadi sekarang ini, kalau saya mau melakukan segala sesuatu, saya selalu memandang kepada wajah Yesus. Apakah dia itu tersenyum kepada saya ketika saya melakukan hal itu? Atau dia membuang muka ketika saya melakukan hal itu? Saya selalu bertanya, sebab kenapa? Saya khawatir nanti apa yang saya lakukan itu kejahatan dan berbuat dosa kepada Allah. Saya tidak mau. Makanya saya selalu bertanya. Memang belum sempurna. Bisa salah kita sebagai manusia. Tetapi ingat lagi,
Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita takut akan Tuhan. Saya yakin bahwa setiap daripada kita bisa diluputkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cepat saja, nanti poin ketiga dan keempat akan saya jelaskan lebih detail. Yang kedua adalah mengerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, tetapi itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mengerjakan keselamatan, bahasa Inggrisnya adalah work out your salvation. Itu memiliki makna menyelesaikan. Mengerjakan keselamatan itu menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengerjakan keselamatan sebenarnya sama dengan nasihat untuk hidup sesuai dengan status yang sudah diselamatkan, yaitu hidup sesuai kehendak Allah sampai akhir hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Ketika kita dekat, ketika kita intim dengan Dia. Saya bisa mengerti kehendak istri saya. Kenapa? Karena saya dekat dengan Dia. Tidak ada cara lain sehingga kita bisa mengerti hati Tuhan. Dekat dengan firman-Nya. Amin. Saya tahu berat memang saat pagi hari, tapi tidak apa-apa. Roh Kudus yang akan menolong kita, ya. Dan yang ketiga, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ternyata kata hidupmu, live, bahasa Inggrisnya to be a citizenship, politeomai. Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bahasa aslinya diterjemahkan live, hidup. Itu kata Yunani yang unik, berarti sebagai warga sebuah negara, perhatikan baik-baik kata-kata ini, sebagai warga sebuah negara, hendaklah Anda hidup sesuai dengan seorang warga negara. Jadi hidup di sini berbicara tentang kewargaan negara. Sulit. Oke, saya akan berikan sebuah contoh. Ada dua fenomena yang menarik. Ada dua kelompok imigran dari Tiongkok. Dari China, mereka pindah ke USA, ke Amerika. Kelompok pertama adalah kelompok yang mereka bergaul dengan masyarakat lokal. Mereka dengan cepat bisa fasih bahasa lokal. Dalam hal ini bahasa Inggris. Dan gaya hidup mereka itu tidak berbeda dengan warga lokal. Karena dia bergaul. Mereka bergaul dengan warga lokal. Sementara kelompok yang kedua ini, mereka ada di Amerika tapi hati mereka masih di China, masih di Tiongkok. Ini sesungguhnya loh. Cara berpikir mereka juga seperti mereka ada di negara asal mereka. Hal pertama mereka sampai di Amerika, yang mereka cari itu pecinan. Chinatown. Mereka akan membeli makanan-makanan yang berasal dari China. Mereka jarang bergaul dengan orang-orang lokal. Inggrisnya juga tidak seperti orang-orang yang bergaul dengan orang-orang lokal. Saya sampaikan ini dengan maksud bahwa begitu banyak warga maksud saya yang telah imigrasi ke kerajaan surga. Tetapi mereka sama sekali tidak memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Sudah percaya, sudah dibaptis, sudah jadi Kristen, sudah melayani, tetapi hati mereka tidak melekat kepada hal-hal surgawi. Hati mereka tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat kekal. Mereka masih kecenderungannya kepada hal-hal duniawi.
Makanya Paulus berkata, hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu berbicara bahwa kalau kita saat ini adalah warga negara kerajaan surga, marilah kita memiliki hidup atau gaya hidup, cara hidup seperti warga negara kerajaan surga, warga kerajaan. Bukan cara hidup kita yang seperti kita belum percaya kepada Yesus. Cara hidup lama, cara hidup yang penuh dengan kedagingan. Cara hidup yang bukan memikirkan hal yang kekal, memikirkan perkara yang kekal, tetapi hanya memikirkan hal-hal yang ada di atas bumi ini. Ini salah satu sikap kita sebagai warga kerajaan, hidup berpadanan dengan Injil Kristus, hidup memiliki gaya hidup warga kerajaan. Selanjutnya, yang terakhir, dengan tekun menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Di dalam Filipi 3 ayat 20 di sana dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Adalah baik kita menantikan dengan tekun kedatangan Yesus. Tetapi ketika Ia datang, ada satu pertanyaan. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan retorik loh. Saya mau bertanya. Kira-kira kalau pertanyaan seperti ini jawabannya apa? Apakah Ia mendapati iman di bumi ini? Jawabannya kira-kira? Iya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak. Ia tidak akan mendapatkan iman. Kita menunggu-nunggu kedatangan, menantikan kedatangan. Tetapi bagaimana dengan pertanyaan ini? Adakah Ia mendapati iman di bumi? Sebuah kalimat pertanyaan retoris, tidak perlu dijawab karena jawabannya adalah tidak. Kalau menurut saya, gak usah jauh-jauh, sekarang saja. Orang Kristen tidak memiliki iman yang dicari oleh Yesus. Sekarang ini. Maaf. Sekarang ini loh. Apalagi nanti. Sekarang ini loh. Orang Kristen itu tidak memiliki iman yang dicari oleh Yesus. Apalagi ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Iman yang dicari Yesus itu adalah iman yang ada salibnya. Bukan iman tanpa salib. Kalau saya jelaskan cukup panjang tetapi saya akan lewati. Ya, saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa jenis iman. Minggu pertama, iman yang dicari Yesus itu bukan iman tumpangan, bukan iman tempelan. Kita jadi Kristen karena ya memang orang tua kita itu Kristen, bukan. Ataupun karena kita mau menikah dengan orang Kristen sehingga kita jadi orang Kristen, bukan. Juga bukan iman, keyakinan yang hanya mau mencari Yesus demi kepentingan pemenuhan kebutuhan tubuh maupun jiwa mereka. Bukan itu. Tetapi iman yang sejati. Saya ulangi lagi mengenai iman yang sejati. Ia tidak akan mudah mengklaim kuasa Allah untuk mengalami atau memperoleh mujizat. Enggak mudah bagi dia. Tidak akan berdoa untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemarin saya sudah memberikan sebuah contoh, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka katakan, Allah kami sanggup kalau dia mau. Kalau dia nggak mau pun, kami tidak akan menyembah kepada patung Tuhanku. Bukan mujizat saja yang mereka cari, tetapi iman yang ada salibnya. Mereka percaya dan mereka tahu bahwa mereka bisa menderita karena kepercayaan mereka kepada Yesus. Jadi jangan berbicara iman itu pokoknya sesuatu yang bisa melakukan, menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tidak. Tapi iman itu adalah ketika kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan kita berserah kepadanya. Lanjut.
Ia memiliki sikap hormat kepada Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah dan akan selalu berkata, terjadilah sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Maria, yang baru saja bertunangan dengan Yusuf, dan tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya. Kamu akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Saya mau katakan, dia percaya, tetapi apakah itu iman tanpa salib? Itu iman dengan salib. Karena kenapa? Pada zaman itu kalau ketahuan orang bertunangan kemudian dia hamil, itu kesalahan besar dan bisa dilempari dengan batu sampai mati. Dan dia bisa ditolak oleh Yusuf. Tetapi dia berani berkata seperti ini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mau kita seperti itu? Kekristenan itu tidak mudah. Jangan menganggap bahwa kalau kita ke gereja, Tuhan akan memberkati kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Saya mau katakan bahwa di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, ada salib yang harus kita pikul. Tetapi kita tetap percaya kepadanya. Itu tidak mudah. Bagi kita yang saat ini masih tetap menikmati segala sesuatu, minta Tuhan supaya memberikan kita pencerahan gitu, sehingga kita mengerti, memahami apa itu mengenai penebusan kekal itu, sehingga kita hidup itu tidak sembrono. Ada yang terakhir, Kisah 1, 9 hingga 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maksud ayat-ayat ini supaya kita jangan kagum, jangan terkesima menatap kenaikan Yesus ke surga. Tetapi yang penting sekarang itu bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai warga kerajaan surga untuk menyambut kedatangannya kembali yang kedua kali. Oleh sebab itu, saya mengajak warga kerajaan di tempat ini, ayo kita serius dengan hidup kita. Kita nggak tahu loh. Tadi malam saya jam 1 itu, saya tidur dan saya harus tidur sambil duduk. Karena kenapa? Detak jantung saya itu dep, dep, berhenti, dep, dep, dep. Nanti saya hitung 37 kali, dia berhenti lagi. Dan ya mungkin saya sempat share dengan Pak Andreas, bisa saja itu dan bisa saja itu jantung. Manusia ini sangat lemah. Kita ini ringkih, sewaktu-waktu bisa dipanggil Tuhan. Permasalahannya apakah kita sudah mempersiapkan diri kita sebagai warga negara kerajaan surga. Dan saya mau pastikan, setiap daripada kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita mau respon dengan firman Tuhan. Karena tadi pagi sepupu saya dipanggil Tuhan lagi satu. Kalau Pak Andreas beberapa orang sudah dalam beberapa waktu ini. Ya, jadi kesimpulan daripada renungan yang saya sampaikan, setiap orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah warga negara kerajaan surga. Amin. Kita harus percaya kepada Yesus. Kewarganegaraan surga itu bisa hilang ketika melakukan perbuatan melawan Allah. Kehendaknya hidup yang hamartia, meleset dari sasaran, mengkhianati hubungan, karena kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang disebut penyembahan berhala, dan itu dosa di hadapan Tuhan. Dan sikap warga kerajaan surga, sudah saya sampaikan bahwa yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kita terus mengerjakan keselamatan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, kita lakukan. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu berbicara tentang sebagai warga negara kerajaan surga, kita harus memiliki gaya hidup warga kerajaan surga. Gaya hidup surgawi.
dan tekun menantikan kedatangan Tuhan. Tapi ingat bahwa kita harus make sure bahwa kita memiliki iman yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua.